Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Teddy Aditya. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Sama-sama budak kucing kita nih. Iya. Obrolan, ngebuka obrolan tadi kucing ya. Lah ada berapa kucing? Sekarang sisa 2 kalau di rumah. Oke. Oh gini. Kalau di rumah bokap nyokap masih ada berapa tuh? 3, 4, 9 berarti total. Jadi kalau ada yang mau adopsi, kabarin saya. Ada yang 4 baru lahir. 9, buset. Lucu-lucu mirip semua, jadi gua nggak bisa tuh nama-nama ini. Lo namanya siapa? Yang Kalo kucing yang lo 2 deh. Ciko sama Toma. Toma apa? Toma tuh bahasa Ambon, Toma maju. Oke. Ya. Maju terus gitu. Oke. Gue namanya pakai kota-kota di Jepang. Keren. Tokyo, Yama, Naga, Mahiro. Kalau kota Jepang keren ya? Iya. Kalau kita Condet. Pekalongan. Longan. Iya. Cilacap. Iya. Cap-cap. Iya. Nggak gemes. Tapi emang lo dari kecil suka kucing? Dari kecil, dulu mah miaranya yang kucing nyasar, Cing. Iya. Kalau kucing nyasar ke rumah gitu, terus nggak mau keluar. Iya. Gara-gara kita mempanin makanan kan. Iya. Udah tuh dipiara. Dulu ada, gara-gara gue lagi jalan di komplek, dia ngikut mulu. Mau namain Jenggo. Anjay. Ya kan? Jenggo. Udah tuh dipiara sampai meninggal. Ya dari kecil sih, cuman kalau kecil mah nggak miara kayak sekarang ya. Kayak sekarang kan nyari ya. Iya. Maksudnya kucingnya bentuknya kayak gimana. Betul. Ini lucu nih. Iya. Yang di rumah tuh si Toma itu warnanya putih, matanya beda sebelah. Yang satu kuning, yang satu biru. Oh, kalau burung dara liplap tuh namanya. Apa tuh? Liplap. Oh, satu kuning, sebelah. Satu kuning, satu putih. Tapi lo ini memang udah jatuh cinta sama kucing? Jatuh cinta. Kalau nggak tahu sih, relationship-nya aneh. Kayak kita panggil dikacangin. Iya. Tapi kalau dia lagi butuh, nempel banget. Suka gitu kan? Jalan terus nyundul terus tiba-tiba blek gitu kayak minta dielus. Ngasih perut. Iya. Anjing sama ya. Kucing bukan anjing. Iya, maksudnya kelakuannya kayak gitu. Gue dulu gedek banget gue ya. Gedek banget sama kucing karena memang kayak rumah dulu banyak kucing kampung juga, terus banyak yang boker sembarangan baunya tuh. Anak gue tuh mulai suka. Tapi kucing sekarang udah pinter-pinter sih, mereka nggak naik meja makan. Iya, karena kita yang ngasih. Iya. Mereka tahu tempat makan tuh di mana. Iya, nunggu. Padahal dia, kalau kita panggil kan dia nggak respon ya. Cuman kalau denger kresak, dia denger. Nyaut tuh. Nyamperin dia langsung. Oh, snack nih. Snack. Apa gitu. Coki-coki nih, ada. Yang makanan basahnya. Boleh sih makan coki-coki? Hah? Oh, coki-cokinya kucing? Iya. Rasa tuna, coki-cokinya rasa tuna. Iya. Sampai keluar kota, video call yang dicari sama. Kucing. Oke, sama. Kebetulan belum punya anak, jadi anak-anak mana? Ya. Yang ditunjukin kucing. Anjir. Iya, emang kucing. Diajak ngobrol juga enggak. Emang agak aneh ya, hubungan kita sama kucing itu agak aneh. Terus bisa nggak marah kalau gue lagi tidur. Ada momen gue lagi tidur, nutup pintu, lupa dia di dalam. Iya. Kayaknya dia kan nyoba ngebangunin, Noel nggak bangun. Kita lagi tidur dikencingin. Nggak marah. Nggak marah, sayang, makin sayang. Iya. Cuman rada berat aja ngangkat kasur dijemur. Iya, bini gue juga gitu tuh. Baru pasang horden. Horden itu kita buka, hati-hati bukanya gitu. Kalau kita disuruh hati-hati. Iya, sama kucing cakar-cakarin robek.
Robek gak diapa-apain. Malah unyu apa lagi? Yang suruh ganti gue juga Ordeng itu gue bingung gue. Kenapa bisa gitu ya? Nggak tahu, itu harus ada, pasti udah ada penelitiannya. Iya. Cuman kita belum ngulik aja kayaknya. Iya, maksudnya dia bisa cepet tuh. Maksudnya sebulan aja ada kucing di rumah kita. Sayang tuh. Sayang. Mau bentuknya gimana? Iya. Ada kucing biji tuh. Hah? Kucing biji. Kucing biji Yang apa? kayak ada bulunya. Oh iya. Sphinx. Iya. Nggak enak tuh dipegangnya. Iya, kayak kurang. Tapi ada yang seneng. Banyak. Banyak yang seneng. Banyak. Radit tuh dulu yang punya tuh. Danila juga kucingnya itu. Kucingnya Sphinx. Tapi nggak enak dilus-elus ya. Ya kayak nggak usah lah ya. Tapi kucing ada yang gay nggak? Itu tadi pertanyaan kita. Iya. Karena kita hampir sama nih punya kasus kucing laki ngembat kucing laki. Iya, karena di rumah kucingnya laki semua. Iya. Pas birahi, karena nggak ada cewekan, yang cowok ditiban juga. Tiban juga. Nah, yang si cowok yang ditiban juga nggak Nggak ngelak. ngelawan. Iya, kayak. Kebetulan sih kalau gua mungkin kasusnya yang ditiban udah dikebiri. Oh. Jadi mungkin agak lebih kalem, nggak tahu juga. Iya. Emang orang kalau dikebiri lebih kalem? Orang kucing. Gak tahu juga. Gue ada gue kebiri satu lebih cepat gede sih. Oh iya, emang jadi kayak karpet sekarang bentukannya kayak Gitu. Kalau dikebiri emang lebih. Iya, lebih gendut. Oh. Iya. Cuma satu nih yang. Jadi yang... tidak seaktif itu kayaknya. Oh. Kalau kucing belum dikebiri kan petakilan banget. Betul. Kan? Lompat-lompat, main apa segala macam. Nah, ini yang satu nih yang Yama nih belum dikebiri, belum ngerasain, gue lagi nyariin lawannya. Iya, minimal ngerasain dulu. Sekali baru kebiri. Nah, yang waktu itu kucing gua yang Ciko, yang pertama, yang gede, yang udah dikebiri tuh birahi kan, gua cariin lawannya. Udah ketemu lawannya, nyampe rumah, gua pantengin seharian 41 kali disikat. Anjir, itu langsung. Sampai yang ceweknya jalan kaki belakangnya udah ngeset doang. Cuma jalan tangan depan. Tapi kan kalau ceweknya birahi juga ceweknya langsung nungging tuh. Nah ini ngasih dia. Ceweknya sih nggak birahi-birahi amat sih. Iya, cuman diberi aja. Jadi gue lagi cari yang satu nih buat Yama kalau ada yang punya. Yama tuh ininya apaan? Jenisnya, Skoy? Ini apa Himalayan ya? Himalayan. Iya, kalau ada. Tapi kan apa aja bisa kan? Apa aja bisa. Mereka mah nggak pandang bulu, nggak pandang. Oh Himalayan sama Himalayan enggak. Oh. Asal cewek kayaknya. Asal cewek ya. Iya, dia jadi nggak ada emang selera. Dia nggak mandang rupa, dia mandang hati ya. Iya, hati dia, hati. Lemah lembut. Iya. Memberi kasih dan sayang. Betul. Apa di Uber nggak kabur? Di Uber nggak kabur bener. Iya. Jadi ngomongin kucing dah. Iya. Lo kan Ambon kan? Ambon. Tapi udah di sini, logat lo udah Betawi benar. Gue tergantung Jing, kalau ngobrol sama siapa, logat gue bisa berubah-ubah. Emang dari asli lahir, jadi bokap nyokap Ambon, nikah di Ambon. Terus gue lahir di Jogja, tapi umur 3-4 bulan gitu udah bisa terbang langsung ke Ambon. Sanjrit, bisa terbang ya. Iya. Ke Ambon, tumbuh besar di Ambon, masa kecil SD, TK, SD di Ambon sampai kerusuhan. Kerusuhan pecah, baru cabut dari Ambon. Kerusuhan Ambon ya? Iya, bukan kerusuhan 98 ya? Kerusuhan Ambon. Mungkin kalau Ambon nggak kerusuhan, gue masih tinggal di Ambon kayaknya. Jadi yang bikin gue keluar, salah satu bikin gue keluar dari Ambon adalah kerusuhan. Tahun? 99 2000-an ya? 99, 98, 99. Kesini pecah kerusuhan tuh hampir barengan deh itu. Yang di tahun-tahun itu. Sini 98 kan, kerusuhan Mei itu. Lo ke Jakarta dah? Belum. Jadi kerusuhan pertama, evakuasi pertama tuh ke Manado. Di Manado bentar, terus ke Jogja. Ke Jogja lagi? Ke Jogja lagi, karena emang kayaknya safe house-nya di Jogja. Maksudnya keluarga ada yang di Jogja, terus kayak buat kita orang Ambon, Jogja tuh adem, kalem gitu. Itu kan adanya tinggi-tinggi, orang Jogja kan segitu. Slow, Jadi kayaknya Jogja tuh aman gitu. Sekolah di Jogja, sampai lulus SD, terus pindah-pindah kalau gua, soalnya ngikut bokap tugas. Bokap apaan? Bokap jaksa. Udah pensiun. SD 6 kali pindah, SMP 3 kali pindah, SMA 2 kali pindah. Itu kenapa jadi gue bisa lumayan banyak logat. Kemana aja pindahnya? Makassar pernah, Jawa tuh Pemalang pernah,
Pemalang tuh kota antara Tegal dan Pekalongan. Ya. Bogor pernah. Banyak banget. Sulawesi Tenggara bau-bau pernah. Makassar tadi udah. Ya, pokoknya banyak nih. Terakhir lulus di SMA, Pemalang. lulus di Malang. Pemalang. Oh, Pemalang. Lulus SMA di Pemalang. Negeri 2 Pemalang. Oke. Ke Jakartanya? Ke Jakartanya setelah itu. Cuman sempet sekolah di Jakarta juga. Sempet waktu SMA. SMP. SMP itu 19. SMP 19. Di mana itu ya? Majestic. Oh, Majestic. Iya. SMP 19 terus pindah itu pun pindah ke Jakarta gara-gara waktu awalnya SMP kelas 1 tinggal di Makassar ribut mulu tiap hari. Terlalu kenceng kayaknya darahnya di sana. Darahnya ya. Sekolah ribut mulu. Udah deh pindah ke Jakarta. Di Jakarta masih apa? Berarti bokap masih di Makassar masih tuh? Di Makassar. Di Okay. Jakarta sama nenek, tinggal di rumah nenek. Oke. Jadi ya gitu deh pindah-pindah. Kelar SMA di Pemalang. SMA di Pemalang. Setelah Pemalang? Pindah ke Bogor, terus nyanyi tuh udah mulai nyanyi. Nggak kuliah? Kuliahnya setelah 2 tahun udah jalan. Jadi dulu kelar SMA lulus, terus Nah, ini tahun berapa nih? Lulus SMA 2008. 2008, oke. 2008 ke Jakarta, terus kebetulan bokap tuh dulu kecil-kecilnya temennya Andre Hanusa di Makassar. Kuta Bidadari, Kuta Bali. KKEB. Oke, iya. Karena aku tahu engkau begitu. Nyampe Jakarta, terus waktu itu Om Andre ada acara apa gitu, kalau nggak salah gue Natalan apa kalau nggak salah. Terus ngundang lah main ke rumahnya dia, nyanyi biasalah orang Ambon kalau kumpul kan ngapain lagi kan, nyanyi, dansa segala macam. Pas nyanyi gue disuruh nyanyi, terus Om Andre bilang, lu kok punya anak bisa nyanyi gini nggak bilang ke gue gitu. Udah tuh diajakin sama Om Andre jadi backing vokal dulu. 2008. Jadi backing vokal setahun, 2008-2009 mulai kenal ekosistem dan teman-teman, ketemu Kunto Aji, ketemu Adera, terus kita bikin grup apa segala macam. Kosong habis itu. Kosong. Habis itu bengong. Tapi tenis di mana? Tenis di Pemalang salah satu olahraga. Jadi sebelum gue pindah ke Pemalang, itu gue atlet bola dulu di Jakartanya. Lo udah pindah-pindah masih sempet aja main-mainan gituan. Ya daripada nakal kan, Iya, cenderunginnya ke olahraga dulu. Badung soalnya. Atlet bola, sempet Liga Danon lah apa segala macam, lumayan serius. Liga Danon tuh junior ya? Junior. Iya. Main di klub? Main di klub dulu IMDKI. Masih sekolah Indonesia Indonesia Muda. Ya. Terus pindah ke Pemalang, emang lapangannya rada nggak ada rumputnya. Iya. Ya kan? Yang tadinya latihannya di Blok M tuh, lapangannya depan Mabes. Ya. Terus pindah ke sana, emang bolanya kurang di sini. Terus akhirnya nyari olahraga apa yang maju di kota itu, salah satunya ternyata tenis. Di Pemalang ini? Tenisnya maju. Akhirnya menekuni tenis sampai serius jadi atlet, turnamen. Iya. Ada tamu. Siapa? Siapa Mas? Siapa Mas? Masuk Mas. Masuk Mas. Oh, masuk. paket. Iya. Silakan. Iya. In frame nggak lu? Iya. Ada kopi. Ya, kosong lagi dah gua. Iya. Tenis. Iya, kota itu yang maju tenis, terus akhirnya gua serius tuh menekuni tenis. Adik gua bahkan sampai PON menang emas. Mewakili? DKI waktu itu. DKI. Tapi dia di Pemalang. Kita udah balik ke Jakarta. Udah balik ke Jakarta. Udah balik ke Jakarta karena waktu di Pemalang kita 4 tahun. Terus lulus SMA pindah ke Jakarta. Cuman waktu selama di Pemalang kita dapat beasiswa. Cuman boleh satu orang antara gua sama adik gua. Terus yang dapat? Gua dapat Mio. Kayak uang pelangkah gitu ya. Iya, maksudnya hiburan, dibeliin Mio putih. Iya. Happy. Ternyata pas udah gede tahu, dulu tuh dibeli Mio untuk penghiburan karena waktu itu dikasih beasiswa tapi cuma boleh 1 orang, sedangkan kita di dalam keluarga atletnya ada 2. Dan waktu itu memang secara prospek
umur, secara kemampuan dan segala macam emang lebih bisa jauh dikembangkan adik gua. Iya, emang beda berapa tahun? Beda cuma 2 tahun sih. Oh, 2 tahun. Cuma waktu Okay. itu kan gua udah 13, dia masih 11, dia masih lebih inilah. Iya. Dia yang berangkat ke Jakarta duluan. Nah, untuk lo? jadi atlet gua Di Pemalang tetap main? balapan Mio, enggak. Gua Mana tetap ada balapan Mio? tetap main. Jadi kalau ketemu adik gua kalau pas turnamen malahan. Oh. Jadi kalau turnamen junior Nah lo turnamen KU. kalau itu berarti si adek lo ini udah masuk ke atlet apa namanya nasional berarti. Nasional. Ya? Nah lo Gua cuman sampai mentok peringkat 5 nasional double. peringkat 5 nasional double. Itu dobelan lo orang mana? Ganti-ganti. Jadi setiap turnamen tuh kita kayak pacaran gitu. Lu mau partner sama gua nggak gitu. Tapi PON kalau ini mau wakili daerah. Kalau PON kan bergu kan. Iya. Jadi emang udah di set. Oke. Kalau turnamen kan perorangan. Oke. Kalau lo waktu pernah ikut PON? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Porda gitu? Porda pernah, kalau Porda. Kalau Porda iya. dulu waktu masih mewakili Jawa Tengah gitu masih. Oh. Berarti lumayan dong sebenarnya. Lumayan Maksudnya bisa untuk main lah. Iya, udah atlet itu. Ya, maksudnya jadi nggak terlalu heboh pas tenis lagi heboh lagi kayak seru nih kalau tenis heboh lagi jadinya. Lo main nggak pas tenis? Main sih. Main sama Sampai teman-teman, masih main sampai sekarang. Tapi sama teman-teman yang mantan atlet juga, maksudnya mantan atlet junior, mantan atlet yang zaman teman-teman dulu ikutan turnamen, kan kita jadi sahabatan ya kan, tiap minggu ketemu. Turnamen tuh sebulan bisa 2 kali. Dalam turnamen tuh jangka waktunya seminggu. Jadi sehari tuh main sekali doang gitu tandingnya. Maksudnya ada ya teman-teman lo yang baru bisa ngajakin lo main gitu? Banyak. Langsung kalah. Agak Enggak gimana juga ya? sih. Salah satunya Desta tuh. Getol banget kan dia kalau main tenis. Main tuh sama Main lo? sama gua. Menang dia? Gak enak. Ya menang lah kadang-kadang. Iya. Kan kita main for fun aja sekarang biar keringetan aja kan. Pedal juga main nih lo Pedal nih? sekarang gue baru main 6 kali lah, baru mulai main 6 kali nih. Baru mulai ngulik. Tapi katanya kalau basicnya tenis atau pingpong, pedal lebih. Lumayan deket. Jadi penyesuaiannya nggak terlalu jauh. Jadi ternyata bacanya padel. Oh, bukan? padel. Iya, bacanya padel. Karena dia olahraga dari Spanyol kan. Jadi padel gitu. Anjay. Gue ngulik tuh, yang gue kulik cara bacanya dulu. Cara baca dulu mainnya ya. Ntar dulu deh. Gimana cara baca yang benar? Mainnya gampang deh. Iya. Itu mainnya gimana sih? Kayak main tenis tapi di dalam lapangan. Jadi tenis sama squash sama pingpong jadiin satu lah gitu. Enggak sih, skor-skornya gimana? Skornya kayak tenis. Kalau yang profesional, yang atlet-atlet kayak tenis. 15, Rally point 30. gitu? Jadi poinnya servis. 15, 30, 40 game. Kayak gitu. Satu. Itu kenapa sih kok 15? Nah, itu gue dulu 15, 30, 40. Waktu tenis gue nggak belajar tuh sejarahnya kenapa. Kenapa 15 terus 30, 40. Mungkin kalau 15 ke 30 kita masih bisa pakai logika ya. Oh, kelipatan 15. Iya, 2 kalinya. Tapi kok 40? Gue nggak nyampe situ. 40 terus abis itu habis. Habis itu game 1. Berapa tuh? Habisnya berapa? Kan bisa 41, bisa 50, bisa berapa? Nah, habisnya berapa? Kalau olahraga yang lain kita tahu. Tergantung stoknya, Cing. Tergantung stoknya kalau. Kalau olahraga lain kita tahu. Pingpong 11 habis. Ya. Tenis apa? Kalau tenis kan gamenya 6, satu iya, set. Satu set. Tapi habis 40. Berapa? 1. Nilainya. Kan misalnya nih, 15, 30, 40. Dapat lagi poin, kelar. 1 kelar. Iya. Nah, berapa tuh? Di atas 40 itu. Habis sudah. Habis. Iya, di tempat lain ada. Volley tetap ada 25, habis. Gitu. Badminton 15, habisnya. Nah, tenis habisnya karena berapa? tenis kan ada poin kecil, ada poin gede. Yang dihitungnya poin gedenya kan. Si poin setnya itu, satu set misalnya kita main best of 3. Yeah. Satu set tuh 6. Kita harus menang 6 kali 40. Iya. Enggak dong, 6 kali 40 lebih. 6 kali 40 dalam Enggak 40. berapa kali itu? Enggak 6 kali 40 dia. Matematika nih. Kan dia habis lewat dari 40 baru dapat 1. Bener.
Nah, berapa? 41 deh. Nah, itu bisa. 41 deh. Iya, 41 deh. bisa. Karena sorry buat teman-teman tenis yang mau geluti sejarahnya, iya. gue agak paham, cuman 41 aja deh. Iya, maksudnya itu biar jelas aja nih obrolan. Agak-agak bikin kita bingung gitu. Tapi iya sih, gue nggak pernah mempertanyakan hal itu sih waktu jadi atlet. Nah, sampai gitu. sekarang nih, baru jadi mempertanyakan, ntar sampai rumah gue. Makanya filsafat itu masih diperlukan. Harus diperlukan. Iya. Ini filsafat. Mau gue kuliah filsafat untuk belajar itu. Tenis ya? Tenis. Belajar kenapa 40? Karena katanya filsuf itu mempertanyakan satu hal-hal yang kayaknya nggak usah lo tanyain dah. Gak perlu. Cuman begitu ditanyain jadi banyak. Jadi banyak, iya. Jadi membuka wawasan yang luas gitu. Ini cuma tenis doang yang nggak urut. Nggak urut? Nggak ada polanya. Iya. 15, 30, 40. Habis. Nggak ada. 41 kan tadi kita udah bisa. Udah menentukan. Tapi kalau ada orang bilang menurut gue 43 bisa aja. Ya udah terus di komen di bawah ini menurut kalian kira-kira kenapa 15, 30, 40 dan habis itu berapa? Ya. Habis itu berapa? Olahraga lain ada. Ada. Olahraga lain ada. Kecuali bola. Bola ya. Ada. Bola nggak ada karena dia nggak ada hitungan setnya. Hitungannya waktu. Yeah. Oh iya, kalau tenis nggak ada tuh. Temen gue pernah tanding gara-gara sengit banget mainnya sampai 4 jam nggak kelar-kelar. Iya. Kalau jus 40 sama. 40 sama. Ada nggak angkanya? Nggak ada. Advantage kan? Advantage doang. Berarti 40 tuh sudah coba kita. Enggak. Nggak terakhir itu nggak terakhir. Kenapa 40 adalah angka terbesar di tenis? Kalau habis 40 terus berarti 40 tuh udah KPI. Karena habis 40 dapat advantage, dapat keuntungan. Dapat keuntungan. Iya. Jadi habis 40 mendapatkan keuntungan. Enggak kan kalau misalnya yang lain jus. Taruh dah si badminton. Selisih 2. 14 sama. Selisih 2. Ya, harus selisih 2 kan. 14, 15, 16, 14 menang. Atau kalau 15 jus lagi. Iya. Nah, kalau si tenis kan nggak ada. Gak ngerti gua. Kayaknya ini matematika royalti deh. Nah. Maksudnya bukan royalti ya, matematika olahraga royal gitu. Kan tenis kan emang olahraga yang bergengsi, royal gitu. Kalau misalnya tanding, orang main juga nggak boleh bersuara, penontonnya harus diem. Bahkan kayak Wimbledon tuh harus pakai putih-putih. Kemarin ada yang di dis tuh kan, suruh ganti pakaian ya, karena dia pakai dalamannya hijau. Warna emang nggak boleh. Emang harus putih? Iya, kalau Wimbledon doang. Yang lain sih bebas. Oh, kalau pingpong malah nggak boleh pakai baju putih. Karena bolanya putih. Oh, nggak kelihatan ya? Iya. Gitu. Iya nih si tenis. Tapi emang cakep sih kalau di Wimbledon. Hijau ketemu putih tuh kayak keren ya. Mahal gitu. Iya. Kita pernah elegan. Yayu Basuki pernah perempat final ya? Iya. Itu yang paling tinggi Indonesia? Indonesia paling tinggi itu. Junior, Christopher Rungkat kalau nggak salah. Juara junior 18 tahun. Wimbledon? Double. Oh. Sama Indonesia juga? Enggak, partnernya orang mana gitu. Nah itu tadi yang kayak kalau tenis itu emang partneran kalau turnamen perorangan. Itu kita milih. Sama siapa? Sama siapa, tinggal antara tuh orang mau apa enggak aja. Terus kalau bertanding ke luar negeri pernah nggak? Gue nggak pernah, tapi nemenin adik gue pernah. Itu pakai biaya siapa? Biaya pegadaian. Biaya pegadaian. Biaya sendiri. Biaya atletnya sendiri? Biaya atletnya sendiri. Semuanya diongkosi oleh uang sendiri. Pelatih bayar. Nah, itu hari-hari berlatih? Bayar pelatih? Bulanan bayar pelatih. Udah gitu? Iya. Kalau yang udah di klub juga? Iya. Makanya waktu itu kan yang adik gue itu yang tawaran beasiswa itu nggak bayar tuh. Nggak bayar, terus dapat sponsornya tuh dapat sponsor raket, sponsor baju tanding, dan sponsor biaya bertanding. Cuman pun biaya bertandingnya nggak full disponsorinnya. Ada yang cuman kayak 50%. Misalnya total pengeluarannya berapa, disponsorinnya 50%-nya gitu. Ya, gue sudah maju ya. Kayaknya dulu yang juga industrinya, cuman dulu turnamen tenis jauh lebih banyak sih dari sekarang. Dulu tuh beneran sebulan minimal ada 2-3 tuh ada. Nutup nggak dari hadiah? Enggak juga? Walaupun dia pemain nasional nih? Enggak sih, kalau
Kalau turnamennya turnamen nasional ya, iya. Sepengetahuan gue tuh turnamen nasional paling gede-gedenya aja hadiah 20-30 juta gitu. Kalau menang. Juara satu. Itu kalau mau hitung-hitungan sih nggak balik modal jatuhnya. Dari persiapan segala macam, latihan, pelatih, apalah segala macam, transportasi, makannya harus dijaga juga. Terus tempat tinggal waktu turnamen karena kita kan keluar kota. Klub ada nggak sih? Banyak. Oh, klub banyak. Cuman ya klubnya bukan pembinaan. Bukan. Ya pembinaan ada. Kayak Ragunan gitu, ada tuh pembinaannya. Dulu adek gue di Detek ada kayak gitu pembinaannya. Cuman kalau waktu itu dia sistemnya malah jadi anak-anak yang berduit bayar normal, bahkan kadang-kadang lebih untuk mensubsidikan ke orang-orang yang berpotensi tapi nggak mampu bayar. Jadi mereka bikin sistem kayak gitu. Oh, subsidi silang lah. Subsidi silang ya. Ya. Supaya yang potensinya tetap jalan, tapi yang hobi dan suka latihan tenis masih bisa ikut main. Iya. Jadi emang agak sulit lah perkembangan olahraga ya. Perkembangan olahraga emang agak, maksud kecuali badminton kali ya? Ya karena dia secara industri juga udah. Orang diganggang gitu bisa main badminton. Iya. Mungkin orang diganggang main pedal. Iya. Pecah kaca, ribet. Sorry, padel. Gue nunggu dikoreksi. Karena dari Spanyol. Keren. Iya. Minum sih. Iya. Minum dulu ya. Ini belum kenyanyi nih kita ngomong nih. Belum musik nih. Belum musik. Masih sport. Tadi masih binatang. Ya. Nah, musik kapan? Musik tuh itu 2008. Nyemplungnya gara-gara itu. Lah kan masih tenis. Sambil. Cuman maksudnya udah mulai kenalin, terus diajakin jadi backing vokal. Andre Hanusa. Terus diajakin. Tapi itu masih tenis, masih latihan, masih apa segala macam. Cuman musiknya masih ngeraba lah. Masih seru nih gitu. Ya kalau suka musiknya mah dari SMP, SMA gitu udah ngeband ya. Biasalah. Vokalis memang? Enggak, dulu drummer. Awalnya, gara-gara pemalu gua. Dulu. Pemalu kayak gini. Dulu gua pemalu. Jadi sukanya di belakang aja. Oke. Dan emang kayak main drum tuh keren gitu. Iya sih emang. Cuman jadinya nyanyi gara-gara acara perpisahan sekolah. Si penyanyi sakit. Terus temen gue di kelas ada yang bisa main drum juga. Dan anak-anak kan sering nginep di rumah. Lu kan kalau di kamar mandi suka bersenandung. Dan lu aja yang nyanyi gitu. Kok teman-teman lu tahu lo di kamar mandi bersenandung? Kita kan suka nginep-nginep gitu, acara-acara. Mandi bareng. Main PS sampai malam. Terus ya kan rumah dulu cuma sekebet doang segini nih. Jadi kalau mereka di ruang TV, gue di kamar mandi kedengeran tetap. Oke. Jadi tahu lah lo. Suka nyanyi sebenarnya, tapi dulu tuh malah kegiatannya adalah ngumpulin bokap nyokap adik-adik di rumah, terus gue naik ke atas kasur, ceritanya mereka penonton. PD-nya baru nyampe situ doang. Lo nyanyi tuh, apa yang lo nyanyi waktu itu? Macem-macem, ada band, Glenn Fredly, ada solo, ada band, ada solo, ya. Ada trio, ada boy band masuk, ada Glenn Fredly, Boyz II Men kalau luar-luarnya gitu. Nah nyanyi terus kayak, mereka suruh heboh-hebohin gitu, terus gue tos-tosin. Tapi emang sekeluarga lo suka nyanyi? Suka musik. Suka musik. Kalau bokap tuh multi instrumentalis, semua instrumen dia bisa. Terus kayak perfect pitch. Kalau bisa kayak kadang-kadang kalau bercanda ini tuh misalnya bokap ada sana. Terus coba kamu pencet apa? Dia kasih tahu tuh itu namanya, itu chordnya apa, itu yang dipencet apa. Dia bisa denger tuh kupingnya. Lo juga? Enggak. Baru gue mau ambil. Nggak nyampe gitu. Iya. Itu kupingnya well trained sih. Dan dulu kayaknya memang belajarnya dari denger kan. Kalau sekarang kan belajar banyak banget ya. Yeah. Caranya mau nonton YouTube lah, mau apalah, belajar dari teman segala macam. Cortella ada di ini di Cortella kan. Kalau nyanyi lagu apa? Cortella ya. Itu ada Cortella. Mana bisa lagi ditranspos sudah bisa. Bisa ditranspos. Iya, kita tinggal pakai kapo dah. Meskipun kadang-kadang suka salah sih. Salah ya. Salah. Benar deh. Iya. Iya. Akhirnya lo tahu bahwa lo bisa nyanyi dan bisa hasilin duit dari situ. Ya meskipun awalnya nasi box dulu ya. Ya. Awal-awal nasi box. Kan diajak backing vokal nih sama Andre Hanusa. Nah itu udah nasi box. Oh, oke. Kayaknya dulu masih ini kali ya, probation. Trial dulu gitu. Jadi 2 bulan pertama tuh belum dibayar.
Terus mulai dibayar 300.000, 250, tergantung acaranya. Iya. Tapi kan itu SMA kan? Udah lulus. Udah lulus. Lumayan lah. Lumayan, uang jajan. Iya. Dan belum kuliah. Oh. Jadi emang kerjaannya nggak ngapa-ngapain, main tenis sama nyanyi aja udah. Oke. Gitu duitnya ditabung, ntar beli apa, beli bola, beli baju, beli sepatu, buat gitu-gituan doang. Oh. Udah mulai menikmati hasilnya tapi belum jadi apa-apa, maksudnya nikmatin hasilnya tuh, oh gue udah bisa beli sepatu sendiri. Oke. Gitu, udah bisa nyewa lapangan tenis sendiri. Gitu. Jadi nggak, lo istilah anak sekarang gap year. Ada gap year 2 tahun. Gap year 2 tahun, 2010 tuh gue baru kuliah. Ambil? Vkom, Fakultas Ilmu Komedi. Anjing. Fakultas Ilmu Komedo gini Komedo, aja. Deh. Kuliahnya gini aja ya. Fakultas Ilmu Komunikasi. Di Mustopo. Di Mustopo. Cuman beragama. Beragama nggak? Beragama nggak terlalu sih kampusnya. Beragama tapi beragama, tulisannya beragama. Iya. Yang kuliah di situ beragama. Enggak. 3 semester aja. Karena nyanyi. Terus waktu itu ada apa namanya? Ada satu momen di mana harusnya UAS, tapi gue ada manggung. Terus gue nanya sama dosennya, Bu, saya ada manggung gini-gini. Kebetulan dulu udah mulai sering-sering main di Dahsyat awal-awal gara-gara bikin video sama Boys to Boys sama Aji. Terus diundang main gitu. Sering lumayan diundang manggung. Terus ibunya juga sering, bu dosennya juga sering telat ngajar gara-gara misalnya nonton Dahsyat. Nonton Dahsyat. Dia yang lala yeye dia. Ya, dia di rumah. Oh, di rumah ya, oke. Yeah. Terus apa namanya? Pas UAS dia ngajakin, gue bilang, Bu, saya ada manggung. Saya mendingan manggung apa mendingan UAS? Kata dosennya mendingan manggung. Lah, dari situ teryakini gue, oh nggak usah gue lanjutin deh kuliah deh, manggung aja. Iya sih, kuliah bayar ya. Kuliah bayar. Kalau manggung dibayar. Manggung dibayar. Ya waktu itu mah pikirannya sependek itu sih. Dan emang happy kan ngelakuinnya gitu. Kuliah tuh kan kelas jam 7 pagi. Lantai 5, nggak ada lift. Emang nggak ada lift Mustopo? Nggak ada. Kita harus gerakan fisik tuh diutamakan kalau di Mustopo. Jadi emang lu pagi-pagi Mustopo yang dia ngakir kan? Iya. Gue nggak tahu kalau sekarang udah ada lift apa belum ya. Waktu gue kuliah sih terakhir belum ada. Kalau jomplang banget sama binus sebelahnya dong. Iya, itu kayak restoran sama dapurnya. Sebelahan banget soalnya kan. Satu restoran satu dapurnya. Iya. Udah akhirnya nyerah kuliah, nggak diterusin. Nyerah, lebih bukan nyerah sih, lebih memilih untuk tidak melanjutkan. Karena waktu itu mindsetnya kayak gue nggak mau punya backup plan. Kayak udah mulai jatuh cinta banget sama musik, terus pun udah menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan lah pada waktu itu ya. Di umur segitu gitu, umur 18-19 gitu udah menjanjikan tuh. Manggung, weekend, terus apa segala macam, ada reguleran juga di kafe gitu-gitu. Jadi pilihannya adalah waktu itu gue mempersempit pilihan gue sih sebenarnya. Pengen musik dan hanya musik yang menjadi jalan hidup gue. Terus akhirnya keputusannya adalah oke, gue nggak melanjutkan kuliah karena nggak mau punya backup plan, nggak mau punya ijazah. Kalau misalnya musik gue mentok, gue punya ijazah nih untuk senjata gue bisa ngelamar kerja di mana gitu. Jadi dulu mah cetek banget lah mikirnya. Dan agak nekat juga sih. Jadi akhirnya datang ke orang tua ngomong, Pak mah kayaknya emang akademis bukan buat aku. Terus dan emang ini musik sudah, karena di kuliah kuliah semester ketiga tuh tahun kedua udah ngomong ke bokap, Pak udah nggak usah kasih uang jajan lagi, udah bisa sendiri. Anjay. Gitu. Meskipun emang ada momennya dia marah, gue kerja banting tulang bakal apaan kalau lu nggak minta gitu kan. Cuman bingung kan, punya duit banyak, kebutuhan nggak ada. Kan kita pusing. Iya. Jadi gue udah nggak usah kasih uang jajan intinya gitu. Terus, dan maksudnya akhirnya itu menjadi sebuah pembuktian juga begitu ngomong sama orang tua. Ya kalau kamu merasa ini adalah pilihan yang benar buat kamu, selama kamu yakin dan bertanggung jawab dan tekun melakukannya. Kebetulan orang tua sangat-sangat demokratis gitu. Mereka nggak memaksakan gue untuk menjalani satu kehidupan yang mereka suruh gitu. Jadi kayak kalau lo happy jalanin aja gitu. Buat papa nggak penting ijazah bisa bikin di pramuka. Yang ngetik cepet lagi dia. Iya. Jago banget itu pramuka, orang-orang ngetik. Iya. Udah akhirnya lo memutuskan untuk bermusik total. Bermusik total.
Iya, iya. Salah nggak pilihan lo? Alhamdulillah sejauh ini nggak. Happy aja terus? Happy banget. Happy banget. Karena jadinya rasanya nggak pernah kerja, Cing. Main terus kayaknya. Iya, rasanya kayak melakukan sesuatu yang gue senengin, yang nggak ada kayak gue harus bangun pagi gue nyanyi, nggak ada. Oh besok gue nyanyi semangat nih pagi gitu. Malah tapi ada momen-momen nggak? Kan ada beberapa yang gue ngobrol di sini. Memang pilihannya bermusik, cuman di beberapa tahun kemudian, aduh kayaknya pilihan gue salah deh karena emang sepi jobnya, belum. Nah itu dia. Ada nggak momen itu? Mungkin karena mindset gue dari awal gue nggak mau punya pilihan lain. Jadi emang dari awal tuh otaknya udah ngeset. Mau lagi susah, gimana caranya gue bikin ini jalan gitu. Jadi mau ntar jadi vokalis pengganti kek, mau bantuin band temen kek, mau reguleran, menawarkan diri, gue main reguleran di sini ya, lu bisa kasih duit berapa, kira-kira kayak gitu-gitu. Itu ada tuh pernah? Ada. Cuman nggak pernah ada kepikiran bahwa kayaknya gue salah deh, gitu nggak pernah ada. Kalau pikiran itu nggak pernah ada. Cuman struggle-nya terjadi pasti. Cuman karena otaknya udah ngeset duluan, hanya musik, jadi emang udah jadi jalan hidup sih rasanya. Bukan jadi sesuatu yang kayak, aduh. Ini pilihannya salah nih gitu. Jadi memang udah lo happy aja apapun keadaannya. Nyanyi itu bikin lo happy. Iya. Reguleran sampai berapa lama lo? Reguleran nggak lama sih, setahunan paling. Itu juga lumayan lah. Cuman buat ngemodalin bikin album. Dan belajar waktu itu yang disuruh reguleran juga karena belajar public speaking, ngomong gimana caranya ngomong sama tamu. Kalau tamunya nggak nengok, gimana caranya bikin mereka nengok? Gimana? Ada aja. Sambit. Sambit. Oh iya. Toyor, pipe linking. Enggak, maksudnya gimana caranya gue mengolah apa yang gue lakukan di panggung, mau dari vokal, apa dari gue joget atau dari apapun, supaya mereka merasa bahwa gua ada di situ dan mereka ngeliatin dan mereka terhibur ngelihatnya gitu. Iya. Karena memang kita sebagai penampil butuh perhatian ya. Betul. Kalau enggak, mau tampil ke siapa? Betul. Kalau nggak ada yang merhatiin. Kan? Iya. Kadang-kadang kalau ada orang nggak perhatiin bukan salah orang-orang itu ya. Salah kita tidak menampilkan penampilan yang patut dilihat mungkin. Ya. Dan lo banyak belajar di reguleran ya? Banyak belajarnya di reguleran. Iya. Karena orang datang ke sana juga belum tentu untuk nonton nyanyi. Betul. Ya. Cuman mereka tahu lah ada live music gitu. Ya. Jadi emang kayak buat mereka ngobrol sambil diiringi live music. Cuman lama-lama emang yang bikin pegel itu juga sih. Akhirnya gue berhenti reguleran tuh karena satu, tiap malam main lagunya itu lagi. Lagu orang. Iya. Yang datang juga ganti-ganti. Meskipun ada akhirnya selama setahun itu ada yang tetap akhirnya datang terus, misalnya setiap Rabu datang kemana buat nonton gitu ada. Cuman agak pegelnya karena memang nggak semuanya kan. Dan emang mereka datang just to enjoy the time gitu. Bukan untuk nonton musik. Tapi itu lu tiap hari, tiap malam? Sempet ada yang sampai 5 kali seminggu. Waduh, bosan banget ya? Wah, pegel. Nggak kuat gua. Kalau kita yang nonton ngeliat happy banget, seru ngeliat orang musik di kafe ya. Itu juga perlawanan hatinya lumayan tuh untuk kita kayak berangkat kerja melakukan sesuatu yang kita senengin, tapi pekerjaannya dalam tanda kutip membosankan. Repetisi terus kan, lagunya setlistnya itu lagi. Kalau set pertama lagu yang lebih santai, lagu kedua bikin orang joget. Biasanya orang joget udah pada nggak sadar udah pada nggak merhatiin, jadi kayak agak lumayan ada itunya. Cuman karena happy ngelakuinnya, karena happy nyanyinya, jadi nggak terlalu jadi masalah sih. Iya. Mana bayarannya juga kecil ya? Ya, lumayan kecil. Makanya kenapa 5 kali Cing seminggu? Biar nutup ya. Kalau 5 kali seminggu sedang tuh jadinya. Sebulan dapat tuh puluhan ada tuh. Iya. Belasan, puluhan ada, meskipun satu tempat ada yang gope, ada yang 700, ada yang 300. Tapi kalau seminggu 5 kali kan lumayan. Iya, kalau gue denger dari yang masih main reguleran, ada kejem banget kayak bayarnya. Iya. Tapi lo gope udah gede kali. Zaman dulu sih ya. Iya. Udah gede. Gope itu udah termasuk yang gede. Makanya gope satu orang kan? Satu orang. Ya bukan seband, kalau gope seband. Ada. Ya pasti ada sih. Yang bertiga doang nih bayar gope ada. Itu agak tega sih. Iya. Karena mainnya kan 2 jam biasanya. Gue bawa pulangnya, ya Yon ya. 1 jam. Ada. Ada di sini orangnya. Iya.
Terakhir itu perjalanan hidup itu tahun berapa yang kayak begitu? 2013. Udah cukup lama berarti 2013. Ya. 2003, pokoknya rajin reguleran tuh 2012 ke 13 lah. Oke. Setelah itu udah album. Setelah itu album tuh baru gue umur 25. Berarti tahun 2000 berapa ya? 2016 lo album. Itu baru solo, sebagai solois itu di umur 25. Cuman kalau sebelumnya tuh gue sempat ngeband juga, bikin band, terus sempat punya vokal grup, sempat main sama Berli Kumahua juga 3 tahun. Jadi belajar di jalan lah. Maksudnya dulu juga waktu sebenarnya Om Andri udah nawarin dari awal-awal tuh dari 2008, kamu nggak mau nggak jadi penyanyi solo? Cuman rasanya waktu itu kayak gue belum tahu apa-apaan. Jadi akhirnya belajar dulu lah, belajar di jalanan, kayak main ke studio teman, nginep, ngeliatin dia kalau kerja kayak gimana, cara gulung kabel gimana. Ngapain? Wawasan aja. Soalnya ternyata cara gulung kabel yang bener ada. Coba mana kabel? Nggak usah. Karena kalau misalnya gulungnya salah, dia dalamnya melintir. Ya. Jadi sama Berry tuh juga belajar tentang bagaimana menampilkan sesuatu. Karena kan dia anomali ya. Dia basis. Tapi frontman. Iya. Dan dia bisa bikin orang banyak joget gitu. Jadi kayak itu lumayan belajar banyak banget dari situ, belajar musik juga. Jadi dulu fasenya setelah fase reguler itu ya belajar sama teman-teman sih, belajar sama orang-orang. Bisa solo karena dapat tawaran atau lo? Bisa solo karena emang pengen. Terus mulai juga independen. Terus ada udah mulai bisa ngerekam sendiri di rumah tuh. Ya sambil teknologinya udah ada tuh. Dulu gue pakai ini pokoknya nabung beli laptop, terus ngulik kan gimana sih caranya orang rekaman. Dulu home studio tuh kayak gimana sih, terus beli speakernya karena belum bisa beli speaker studio beneran, Polytron, Boomba begitu, gue copotin speakernya, sambungin kabelnya untuk masuk ke laptop gitu. Jadi ceritain di rumah home studio. Nah itu udah mulai belajar belajar dari situ sampai udah mulai paham komposisi musik tuh kayak gini. Itu yang ngisi instrumen sendiri. Jadi emang bisa. Gitu. Jadi awal belajar gitu doang. Terus abis itu pas mulai mau solo ketemu sama satu temen nih, adanya label manager gue namanya Uga. Mereka baru pulang kuliah dari Berkeley. Anjay. Musik. Anjay. Adanya musik. Lu Uga tuh apa gitar ya? Gitar. Production. Writing and production adanya, kakaknya musik bisnis. Anjay, musik bisnis ya. Kuliahnya di Berkeley, musik. Iya. Pulang-pulang mereka bikin studio. Kan ada tuh geng geng Berkeley ya kan? Beda. Itu Berkeley ya. Iya. Kalau ini Boston. Berkeley E-nya 2. John Mayer situ, John Mayer. Menjadi Boston ya. Gitu, kuliahnya situ. Terus mereka balik dari sana, ketemunya di gara-gara gue bantuin band temen reguleran, vokalisnya sakit. Dia minta tolong, kok gue sering ya gantiin vokalis sakit ya? Dari SMA. Baru nyadar sekarang nih gue. Iya. Kegiatan gue gantiin vokalis sakit. Ya gantiin. Atau karena dia berteman sama lo, vokalisnya pada sakit. Antara dua. Ini ada band jadi yang pertama aja sih. Jadi hati-hati nih. Yang pertama jangan terlalu deket lah gitu. Ntar vokalisnya sakit. Yang pertama. Iya. Atau kalau mau deket sama gue, bandnya instrumental aja. Iya, biar gak ada vokalisnya ya. Terus baru pulang, mereka baru bikin studio. Jadi ngebangun studio, terus si Uga, gue ngobrol lah, ternyata kita menyukai musik yang kurang lebih sama, terus apa yang dia kasih dengar ke gue suka, apa yang gue kasih dengar ke dia, secara musik nyambung, ngobrolnya nyambung, terus dia nawarin lagu pertama gue tuh In Your Wonderland, itu rekamannya di rumahnya dia, waktu itu masuk studionya masih pedes-pedes gitu, studio baru yang kayunya baru dilem, masuk di mata pedes, di hidung pedes gitu kan, masuk rekaman. Terus waktu itu tawarannya pokoknya gini, kita cobain aja satu lagu dulu, kalau satu lagu lu nyaman kerja sama gua, gratis deh lagu pertama, karena dia juga sambil nyobain studionya working properly apa enggak nih studionya, karena baru jadi banget. Terus habis itu rekaman segala macam, lagu pertama ternyata berhasil, lagunya juga alhamdulillah naik gitu, terus akhirnya kayak ya udah kita ngerjain album aja, album pertamanya ngerjain bareng gitu di situ. Langsung album tuh? Langsung album. Kalau sekarang kan satu dikeluarin terus albumnya. Dulu juga gue satu dulu pertama, gara-gara gratis aja.
Habis itu album udah. Langsung ngerjain album. Karena kalau gue mindsetnya masih emang album sih. Maksudnya gue pun kalau sekarang dengerin musik tuh masih album. Jadi gue belum sampai apa emang nggak bisa, nggak tahu deh. Dengerin satu lagu doang gitu, yang gue pengen dengerin lagu ini doang. Terus gue bikin playlist gitu misalnya yang lagunya belang-belang siapa-siapa orang artisnya beda-beda. Itu belum bisa gue. Jadi per album jadinya. Misalnya gue suka albumnya siapa ya? Albumnya Tulus gitu misalnya. Gue suka album Manusia atau album Monokrom, yang gue dengerin albumnya. Kalau ngeplay di handphone di jalan, yang gue dengerin dari track 1 sampai. Karena gue selalu percaya bahwa orang ngerjain album tuh ada niatnya. Kenapa ini ditaruh di track 1, track 2, track 3, ada cerita besarnya gitu di balik itu. Jadi gue selalu dari mendengarkan dan pun menciptakan, gue selalu pakai cara pandang itu. Jadi nggak ada playlist loh, playlist yang yang campur-campur. Nggak ada. Kalau di itu kan ada Indonesia Hits 00. Iya. Itu nggak ada loh? Nggak ada. Ya ada sih, cuman lebih ke buat misalnya pendengar gua mau tahu gue dengerinnya apa aja sih, siapa aja yang gue dengerin. Nah itu gue masukin ke playlist tuh. Buat gua bagi ke mereka. Jadi ada artis ini, lagunya yang ini. Nanti mereka refer ke albumnya sendiri. Iya. Sejauh ini siapa yang paling menginfluence lah? Album siapa? Kalau album tuh yang paling besar akhir-akhir ini dari 2016 sebenarnya ada Bon Iver namanya, albumnya 22 A Million. Itu dia penyanyi apa tuh? Dia folk country gitu, soul, ada elektroniknya juga, macam-macam lah. Jadi dia, tapi base-nya emang folk country lah. Album pertamanya emang cuma gitaran doang. Jadi ceritanya dia tuh sakit, diputusin pacarnya, dipecat dari band, terus dia kabur ke cabin, bikin album sendirian pakai gitar gitu. Gue suka tuh kisah-kisah orang bikin album tuh, gue suka. Nah, salah satu albumnya dia tuh merubah cara pandang gue sama musik bahkan. Yang tadinya apa, jadi apa? Yang tadinya gue pikir keren-kerenan aja, tapi ternyata lebih dalam daripada itu. Gitu, yang kayak, ini sound ini biar keren. Enggak, ternyata ada tujuannya dia pakai sound tertentu gitu. Nah ini yang terakhir. Kalau Indonesia, album bagus yang gue denger terakhir. Bagus mah Kapur Barus. Masuk. Yang dengerin siapa ya? Lihat ya. Gara-gara Kapur Barus ngeblank, tiba-tiba ngeblank. Terakhir album bagus, ini agak sedih sih. Karena sebelum albumnya rilis orang meninggal. Gusti. Bagus banget itu album. Dia perfect pitch juga dia. Dia jenius dia mah. Iya. Jenius, dia musical genius emang. Dia mau nulis lirik bagus, nulis lirik serius bagus, nulis lirik yang bercanda lucu tetap bagus. Gitu. Iya. Bikin musiknya juga bagus, produksinya juga bagus. Iya. Itu album terakhir akhir-akhir ini yang lagi gue sering dengerin secara album itu. Apa? Andy Coop. Enak di kuping. Anjay. Iya. Nah, lo yang terakhir nih singlenya udah ada albumnya? Belum. Nah jadi yang sekarang tuh lagi nyoba untuk, karena kalau dulu gue bikin album tuh selalu mengambil waktu, misalkan 3 bulan gue nggak mau ngapa-ngapain. Sampai nggak mau rekaman juga? Ya enggak dong, rekaman karena rekaman jadi nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain dong? Nggak ngapa-ngapain tuh nggak manggung, nggak ngambil kerjaan gitu, supaya gue bisa punya waktu untuk bertapa. Gitu. Jadi kayak gue mau apa yang pengen gue ceritain nih gitu. Cuman sekarang karena trafficnya udah sibuk banget, maksudnya dunianya udah sibuk banget ya. Setiap hari pasti ada yang baru yang keluar. Jadi kayak proses pengkaryaannya juga agak sedikit berubah. Kalau yang dulu harus misalnya gue cabut keluar kota 3 minggu nulis, ngerjain lagunya dan segala macam, pulang rekaman. Kalau sekarang kayak hari-hari aja, apa yang dirasain hari-hari gue tulis. Gitu. Sekarang udah ada berapa berarti? Yang rilis? Yang rilis baru 1. Si Bayangkan Ku Hilang. Maksud gue, pasti kan lo udah menargetkan akan ada album dong untuk ini. Betul. Cuman gue berencana album nanti tahun depan. Karena memang yang ini tuh kayak fragmen-fragmen kecil yang gue ambil dari apa yang gue rasakan. Terus jadinya ternyata malah dia single yang stand alone, jadi sendiri aja emang. Gitu. Jadi sih udah yang ready untuk rilis sih udah ada sekitar 4 lagu. Cuman baru rilis 1. Cuman karena kayak dia payungnya berbeda. Maksudnya ngerjainnya bukan dalam payung album yang gue bikin ada satu tema besar, kemudian gue breakdown gitu ceritanya apa aja.
jadinya rilisnya single-single aja. Nanti pas jadi album baru di rangkai. Enggak justru karena emang nawaitunya bukan mau bikin lagu ini untuk jadi album. Karena menurut gua album bukan cuman kumpulan lagu. Kalau kumpulan lagu mau playlist kan. Album tuh lebih ke kumpulan foto. Iya, yang harus dikretek dulu, ini tempelin. Iya. Kalau album tuh lebih, kalau gue ngelihatnya album tuh lebih kayak ada bahasa besarnya, ada kalimat besarnya yang kemudian apa nih yang di breakdown menjadi sebuah album dalam berapa track tuh gue ngebahas dalam satu spektrum bahasa yang sama. Oke. Nah kalau yang ini memang tidak nih. Kalau yang ini memang enggak, memang niatnya memang bikin lagu doang. Iya. Apa yang bikin jadi berubah? Maksudnya, kan lu seneng membuat album yang nge-breakdown. Adaptasi kali ya prosesnya, karena gue kan sama perkembangan. Adaptasi sama perkembangan satu. Terus gue baru nikah nih, baru 7 bulan. Nuju bulan nih. 7 bulan hamil ya. Iya. Baru 7 bulan, jadi ritmenya juga masih belajar. Karena kan kalau dulu beneran kayak ya jadi keluhannya mereka inilah. Gua mau cabut sebulan. Udah ngilang tuh gua. Kemana gitu, jalan-jalan keluar kota, liburan sendirian, nulis apa segala macam. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Bisa sih asal berani. Ya belum berani kan, makanya baru 7 bulan nih masih ritmenya masih dicari lah. Jadi memang kebanyakan bangun tidur ke kamar ke studio, lebih banyak di rumah jadinya proses nulisnya gitu. Jadi lebih enak dong sekarang. Lebih jarang hilang. Lebih jarang hilang. Dulu mah hilang ya? Wah, dulu hilang-hilangan gua. Gue bayangkan ku hilang, nggak usah dibayangin udah tahu. Iya. Dulu hilang-hilangan gua. Orangnya. Maksudnya nggak betah gitu diam di satu tempat. Lama gitu nggak betah. Di Jakarta sempat ada momen 2013 ke 14 tuh paling gue di Jakarta paling lama 2 minggu gitu. Mungkin karena waktu kecil lo juga pindah-pindah mungkin ya. Mungkin itu terbawa lah gitu ya. Sampai ada beberapa fans gue yang bilang, kakak kan dulu hidupnya nomaden. Nggak nomaden juga sih. Iya, ada rumah emang sih. Emang suka traveling aja. Rumah aman pindah-pindah. Iya, pindah-pindah aja. Di rumah ada. Sekarang 7 bulan menikah. Apa yang paling berbeda? Apa yang paling berbeda? Ada yang ngurusin. Lebih enak atau lebih? Lebih enak. Kadang-kadang kan istri maksudnya pengen ngurusin kita. Tapi kadang kan nggak pas juga kayaknya. Iya, nah itu makanya di mana ada komunikasi kan. Ya, ada kompromi lah. Ya kan, nggak semuanya harus. Jadi 3 semester Vkom lo dapet lah nih. Masuk. Ada komunikasi. 5W1H di situ terpakai tuh. 5W1H. Kadang-kadang kan istri maksudnya pengen ngelayanin kita, tapi ada hal-hal yang juga kayaknya nggak usah terlalu gini dah. Iya. Gitu. Nah itu makanya komunikasi, bahkan kebetulan alhamdulillah istri juga kreatif director di label gua. Jadi emang secara kreatif dia yang bantu mengarahkan. Gitu. Cuman emang pasti ada obrolan kayak misalnya bahkan dia yang nanya, gua involve terlalu jauh nggak? Iya, gitu langsung loh. Ya karena belum berani aja. Enggak. Tahu 2 tahun 3 tahun, iya kayaknya nggak usah terlalu. Enggak, cuman karena emang belum berani. Jawaban gua belum. Iya. Kalau dia nanya gitu, sejauh ini sih belum sih. Maksudnya belum, gue masih membutuhkan beberapa insight yang mungkin dari sudut pandang gue nggak bisa lihat gitu. Dia yang malah dia yang bisa ngelihat. Gitu. Jadi lebih seringnya kayak akhirnya pertanyaan yang muncul dari dia tuh kayak gitu. Kayak gue terlalu involved nggak sih di kerjaan lu, meskipun secara ini kayaknya idealnya gitu kali ya. Idealnya kayak udah lu terima beres aja gitu, biar gue yang kerja gitu. Cuman emang nggak bisa. Apalagi prosesnya kreatif gitu, dan dia orang kreatif juga, jadi pasti ada kayak gatel-gatelnya lah. Dan gue setiap kali bikin lagu pasti orang pertama kayak dengerin, menurut kamu gimana gitu, pasti ada kayak gitunya. Orang pertama yang dimintain pendapat untuk karya lo. Iya. Gue umur segini aja masih pakaian aja gue masih di kayak ini ya gitu. Malah nggak pantas. Nggak tuh patung Uniqlo bagus, patung Uniqlo. Patung Uniqlo. Iya keren badannya ya. Jadi diem deh mah. Gitu. Ya ada hal-hal yang makanya kita makin berani kayak itu nggak usah dah. Iya. Ya tapi belum nyampe situ lah. Tapi itu semuanya pasti namanya rumah tangga ada kompromi. Betul, ada hal yang tadinya kita nggak suka akhirnya terpaksa kita lakuin karena istri kita suka. Demikian pula sebaliknya.
yakin juga dia banyak korbannya juga Iya, untuk. iya pasti. Dalam hati dia lagi ngobrol sama temennya nih, udah nanya. Laki gue. Nih ya. Pasti. Iya, pasti. Pasti. Iya. Iya namanya, makanya di situ terjadi pentingnya komunikasi. Komunikasi, Kan? iya. Ngomongnya jangan sama dia doang, sama gue juga dong. Betul. Apa yang lo rasain nih? Gitu. Nah, Jadi gue ngerti. Iya, pentingnya kuliah di Mustopo. Iya, beragama. Ya walaupun naik tangganya 4 lantai. 4 lantai, pagi-pagi jam 7 emang agak pegel. Iya, jujur. iya, mana macet banget lagi di situ ya. Wah, Iya. itu mah pagi-pagi mantep itu. Iya, iya. Kalau siang banyak balapannya sama orang Beautika. Oh, Ya kan? Beautika. Iya, orang Beautika macet kan itu. Iya, 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 iya. Oke, berarti sekarang yang si Bayangkan Ku hilang udah tayang di semua. Sudah ada di semua digital streaming platform. Terus ini insya Allah akhir bulan kita mau syuting video klipnya. Oke. Udah ada di Cortella belum? Ininya. Belum lihat. Belum lihat. Tapi Cortella gampang gitu doang. Ya kan gitu-gitu doang buat elo yang udah. Ya kalau nggak ada ntar gue bikin ininya Apa sih? apa songbook. Songbooknya ya. Songbook ada chord itu. Iya, MBS ya. MBS. MBS dulu ada tuh. Iya, dulu MBS ya. MBS ya. Iya, iya, iya. Jadi udah bisa didengar di semua digital streaming platform. Nah, ini labelnya Label sendiri. namanya Ted Records. apa itu artinya? Nama gua. Oh, Ted. Ted. Teddy. Oh. Iya. Habis bingung mau namain apa dulu. Mau keren-kerenan juga. Apa ya, bahasa apa yang keren ya gitu. Ted juga lumayan lah Ted, kayak. Ted udah kayak oke nih. Iya. Agak bule dikit. Yoi. Iya. Ada Ted apa ya yang program itu ya? TEDx. TEDx, Iya, ya. TEDx. Iya, salah satu yang memvalidasi kayak ini keren nih namanya itu. TEDx. Oh, ada Ted masuk, Ted. Keren. TEDx bukan yang buat pengiriman barang itu. FedEx. FedEx Nasi nggak- uduk. nggak tinggi dong, ya. Malu, bapak. Iya. Cuma lu harus ada kompromi Harus lah. ada kompromi. Bukannya dalam rumah tangga, komedi juga Komedi kita. juga harus ada kompromi. Harus kompromi. Justru malah kompromi dalam komedi lebih besar menurut gua. Iya. Karena memang Orang dicengin nggak boleh tersinggung. betul. Iya. Oke, Teddy, terima kasih. Mudah-mudahan Amin. semua yang direncanakan bisa terwujud lah. Amin. Video klipnya juga cepat ya. Segera tayang. Bayangkan Bayangkan ku hilang. silakan bisa didengar di semua digital streaming platform. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sing. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.